Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah henti-hentinya kita untuk selalu bersyukur, karena begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Ya, salah satunya adalah yang sangat kita rasakan sekarang, yaitu nikmat berupa kesehatan. Kali ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita. Kita kemarin mempelajari tentang statistik, ya. Kemarin kita belajar tentang statistik. Nah, kali ini kita lanjutkan lagi. Sebelum dilanjutkan, Ibu ingatkan kembali tentang kompetensi dasar yang harus kalian capai ya. Kita lihat di sini pada kompetensi pengetahuan, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemarin kita sudah mempelajari tentang ukuran pemusatan data. Bisa dalam bentuk tabel distribusi frekuensi maupun dalam bentuk histogram. Kali ini kita melanjutkan tentang ukuran letak data. Meskipun di dalam kompetensi dasar di sini tidak disebutkan tentang ukuran letak data, tapi perlu kita pelajari sebagai pengayaan karena ukuran letak data itu termasuk di dalam bagian statistik. Terus untuk kompetensi keterampilannya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam bentuk tabel dan histogram. Kita mereview kembali apa yang sudah kita pelajari. Jadi kemarin kita sudah mempelajari bagian A, yaitu beberapa pengertian dasar dalam statistik. Yang kedua juga kita sudah mempelajari tentang penyajian data, baik itu data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maupun dalam bentuk histogram. Terus kita juga sudah pelajari tentang ukuran pemusatan data. Nah, pada kesempatan ini kita lanjutkan lagi yang D, yaitu ukuran letak data. Jadi yang D, ukuran letak data. Pada ukuran letak data ini ya meliputi nanti tentang kuartil, desil, dan persentil. Kalau kalian ingat median pada ukuran pemusatan data, tentunya akan sangat mudah kalian memahami ukuran letak data ini. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah belajar materi ini, kalian harus dapat menentukan dan menganalisis ukuran letak data yang disajikan nanti baik dalam bentuk tabel distribusi frekuensi maupun dalam bentuk histogram. Kalian juga harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran letak data tadi, baik dalam bentuk sajian datanya nanti, dalam bentuk tabel distribusi maupun histogram. Nah, sekarang kita mulai saja membahas tentang ukuran letak data. Ada 3 ukuran letak data yang akan kita bahas nanti, yaitu yang pertama kuartil, yang kedua desil, yang ketiga persentil. Ini ada hubungannya dengan median ketika kita belajar ukuran pemusatan data. Kalau median kemarin membagi data menjadi 2 bagian sama besar, kalau kuartil membagi data menjadi 4 bagian sama besar, kalau desil nanti membagi data menjadi 10 bagian sama besar, sedangkan persentil itu nanti membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Jadi prinsipnya sama ya. Jadi prinsipnya sama seperti kita mencari median pada ukuran pemusatan data yang sudah kita pelajari kemarin. Yang pertama dulu kita bahas tentang kuartil ya. Kuartil tadi adalah ukuran-ukuran yang membagi data yang sudah diurutkan. Yang sudah diurutkan, ingat harus diurutkan menjadi 4 bagian sama besar ya. Jadi misalnya di sini ada data sepanjang ini datanya misalnya ya. Nah, ini datanya kita bagi menjadi 4 bagian. Kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Bagi 2 dulu, baru sebelah kirinya bagi 2 lagi, sebelah kanannya bagi 2 lagi. Sehingga data ini terbagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Pada pembagian yang pertama di sini, ini disebut dengan kuartil 1. Kuartil 1 ini disebut juga dengan kuartil bawah. Sedangkan di sini, yang kedua sini disebut dengan kuartil 2. Nah, kalian perhatikan kuartil 2 ini kan sama aja dengan median.
Median tadi adalah nilai tengah data. Kuartil 2 ini juga nilai tengah data. Jadi nilai Q2 dengan median itu sama. Ya, dia berada di tengah data. Terus bagian kanan di sini adalah kuartil 3 ya, kuartil 3 atau juga disebut dengan kuartil atas ya. Jadi ini prinsipnya, jadi kuartil banyaknya kuartil itu ada 3, kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3. Kita lihat di sini untuk data tunggal dan data berkelompok rumusnya pun berbeda. Jadi intinya kalian harus bisa menentukan apakah data yang kalian selesaikan itu berbentuk data tunggal atau data berkelompok. Ya harus bisa karena data tunggal dan data berkelompok itu ada rumusnya masing-masing. Kalau kalian tidak mampu membedakan, maka otomatis kalian sulit nanti menentukan nilai kuartil. Nah, sekarang untuk kuartil ke I, ya di sini I ini bisa 1, 2, atau 3 tadi. 1, 2, atau 3 ya. Jadi ada 3 kuartil, kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3. Ya. Itu mencarinya adalah data ke I per 4, karena dia dibagi 4, dari N plus 1. Ya, kalau median kemarin, sini I per 2 ya, atau 1 per 2, karena nilai median itu hanya 1, sini 1 per 2. Kalau kuartil karena dibagi 4 berarti I per 4 dari N plus 1 ya. Terus kalau untuk data berkelompok, di sini KI-nya tadi, jadi kalau misalnya 1 di sini kuartil 1 yang ditanya tinggal di sini diganti 1. Kalau kuartil 2 di sini tinggal di sini diganti 2. Kalau di sini kuartil 3 yang ditanya tinggal I-nya di sini ganti 3 ya. Jadi rumus untuk data berkelompok KI itu sama dengan tepi bawah ditambah I per 4N min FK dibagi F dikali P. Nah, di sini jadi satu rumus ini untuk 3 sebenarnya. Bisa kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3 ya. Jadi ini untuk 3. Nah, seperti itu data tunggal dan data berkelompok beda. Tepi TB tadi adalah sama kayak kemarin, tepi bawah kelas kuartil, N adalah banyaknya data, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas KI, sedangkan F adalah frekuensi kelas KI-nya, kalau P-nya adalah panjang kelas. Itu untuk kuartil. Yang kedua untuk desil. Desil tadi adalah ukuran-ukuran yang membagi data yang sudah diurutkan, jadi sama kayak median, kuartil, desil pun harus sudah diurutkan ya, menjadi 10 bagian yang sama. Nah, coba kalian perhatikan ya, rumusnya baik kuartil maupun desil ini sama, median juga sama, rumusnya sama, hanya saja kalau median itu per 2, kalau kuartil itu per 4, kalau desil sini per 10 ya. Sama. Jadi I per 10 dari N plus 1. Kalau data berkelompoknya juga sama ini dengan rumus median dengan kuartil tadi sama ya. Tinggal di sini kalau median per 2, kalau kuartil per 4, kalau desil sini per 10. Jadi untuk data berkelompoknya, desil itu rumusnya adalah tepi bawah ditambah I per 10N min FK per F dikali P. Banyaknya desil ada berapa? Ini bisa 1, 2, 3, sampai 9. Jadi desil banyaknya 9 ya. Jadi satu rumus ini berlaku untuk 9. Ya. Bisa D1 yang ditanya, D2, D3, sampai D9. Tinggal diganti sini I-nya, mau kalau di sini D1 berarti sini 1 per 10. Kalau ditanya D2 berarti 2 per 10 dan seterusnya ya. Nah, di sini sama keterangannya. Terus kalau persentil, persentil ini adalah ukuran-ukuran yang membagi data yang sudah diurutkan, jadi juga sudah diurutkan menjadi 100 bagian yang sama. Jadi menjadi 100 bagian yang sama. Kalian bandingkan coba rumus median, kuartil, desil, dan persentil. Sama ya, rumusnya sama. Hanya saja kalau median itu dibagi 2, kalau kuartil dibagi 4, kalau desil dibagi 10, kalau persentil di sini pernya 100 ya, sama. Jadi data ke I per 100, N plus 1. Kalau untuk data berkelompoknya, ini tepi bawah ditambah I per 100 N min FK per F dikali P. Jadi I-nya ini, persen ini banyaknya ada 99 ya, bisa 1,
2, 3, sampai 99. Jadi ini rumus ini bisa untuk 99 pertanyaan, bisa digunakan untuk 99. Nah, di sini sama keterangannya tepi bawah itu TB itu adalah tepi bawah kelas, N itu banyaknya data, FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil I, F itu adalah frekuensi kelas PI, sedangkan P-nya adalah panjang kelas. Nah, jadi sama prinsipnya median, kuartil, desil, dan persentil itu sama prinsipnya, data sudah harus diurutkan. Rumusnya pun sama, hanya saja kalau median tadi dibagi 2, kalau kuartil dibagi 4, kalau desil dibagi 10, kalau persentil itu dibagi 100 ya. Kalau kalian menguasai median kemarin, tentunya ukuran letak data ini tidak ada kesulitan. Kita coba dengan satu contoh soal ini. Ditentukan Q2, median, B3, dan P65 dari data 6, 5, 8, 7, 9, 4, 5, 8, 4, 7, 8, 5, 8, 4, 5. Nah, ini datanya ya. Ini kita ketahui dulu data apa ini? Data tunggal apa data berkelompok? Tentunya kalian sudah paham, ini adalah data tunggal ya, data tunggal. Karena ukuran letak data itu harus selalu kita urutkan ya, kita urutkan dulu. Kita lihat nilai yang paling kecil berapa di sini, kita urutkan dulu. Nilai paling kecil adalah 4, 4-nya ada berapa? 4-nya ada 3. Nah, berarti 4-nya ada 3. Terus 5-nya ada berapa? 5-nya 1, 2, 3, 4. 5-nya ada 4. 6-nya ada berapa? 6-nya ada 1. 7-nya ada 2 ya. 8-nya ada 1, 2, 3, 4. 8-nya ada 4. 9-nya ada berapa? 9-nya ada 1. Kita di sini banyaknya data ada berapa? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi banyaknya data ada 15. Nah, sudah sama belum? Kalau belum sama mungkin ada yang tertinggal atau ada yang tertulis 2 kali ya. Kita lihat sini. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Jadi sama sudah ya. Jadi itu data yang sudah diurutkan. Nah, yang pertama tadi dulu kita cari Q2, kuartil kedua ini maksudnya ya. Kuartil tadi rumusnya untuk data tunggal adalah QI sama dengan data ke I per 4 dikali N plus 1 ya. Kita masukkan karena Q2 yang ditanya berarti I-nya kita ganti dengan 2. Q2 sama dengan data ke 2 per 4, N-nya tadi 15 ditambah 1. Ya. 15 tambah 1, 16, kali 2 itu 32, bagi 4 itu 8. Jadi data ke 8. Jadi Q2 adalah data ke 8. Kita cari data ke 8. 1, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam, data ketujuh, data ke-8. Jadi data ke-8 nilainya 6. Jadi nilai Q2 adalah 6 ya. Sekarang kita cari median. MI ini adalah median. Median kemarin rumusnya adalah sama ya. Jadi data ke I per 2 sebenarnya. Tapi karena median hanya 1, jadi langsung di sini tulis 1 per 2 dari N ditambah 1. N-nya tadi adalah 15, tambah 1, 16, bagi 2, 8. Jadi data ke-8. Data ke-8 tadi adalah 6. Ya. Jadi nilai mediannya adalah 6. Nah, kalian perhatikan Q2 dengan median itu kan sama-sama nilai tengah data. Nilainya sama-sama 6. Jadi ini tadi data yang 15 ini kita bagi 2 ya. Tepat berada di 6 sini untuk Q2-nya. Berarti sebelah kanannya ada 7 data, sebelah kirinya ada 7 data. Nah, sebelah kiri ini bisa lagi kita bagi 2 ya. Tepat di angka 5 sini. Sebelah kirinya angka 5 ada 3 data, sebelah kanannya 5 ada 3 data juga. Yang di sebelah sini juga kita bagi 2 lagi. Data yang 7 tadi kita bagi 2 lagi. Berarti tepat di 8 sini. Nah, 3 data ada di kiri 8, 3 data ada di kanan 8. Jadi, seandainya yang ditanya Q1 berarti nilainya 5. Seandainya yang ditanya Q3 nilainya 8 ya. Nilainya 8.
Terus kita cari lagi yang ketiga, D3. D3 ya. D3 itu Disil 3 itu rumusnya sama, hanya saja dibagi 10 ya kalau D3 ya. DI tadi sama dengan data ke I per 10 dari N plus 1. Karena di sini ditanya 3, berarti I-nya kita ganti 3. 3 D3 sama dengan data ke 3 per 10 dikali N-nya tadi 15 ditambah 1. Nah, berarti sama dengan data ke 15 tambah 1, 16 kali 3, 48 dibagi 10, 4,8. Jadi data ke 4,8. Data ke 4,8. Jadi data ke 1, data ke-2, data ke-3, data ke-4, 0,8 sini. Ya. 0,8. Berarti maksudnya data ke-4 ditambah 0,8 kali dengan data ke-5 dikurang data ke-4. Data ke-5 dikurang data ke-4. Data ke-5 tadi adalah 5, data ke-4 adalah 5. Jadi 5 dikurang 5, 0. Dikali 0,8, 0. Tambah 5 adalah 5. Jadi nilai disil 3 adalah 5 ya. Di sini dia. Antara 5 dengan 5, ya 5 ya. Terus yang D, yang ditanya adalah P65. P itu persentil ke-65 ya. Persentil ke-65. Persentil ke-65 itu rumusnya kan PI sama dengan data ke I per 100 dari N plus 1. P65. Berarti I-nya kita ganti dengan 65. P65. 65 per 100. 15 plus 1 ya. N-nya tadi adalah 15. 15 tambah 1, 16. Ya, 16 dikali 65, 16 kali 65 itu 1040 ya. 1040 dibagi 100 adalah 10,4. Jadi persentil 65 adalah data ke 10,4. 10,4 di mana? Coba kita lihat sini. 1, data 2, data 3, data ke-4, data ke-5, data ke-6, data ke-7, data ke-8, data ke-9, data ke-10. Nah, data ke-10 adalah 7 ya. Tapi 0,4 dia. Lebih dari 7 ini arah ke 8. Jadi mencarinya adalah data ke-10 ini kita tambahi dengan 0,4-nya tadi kali dengan 8 dikurang 7. Jadi 0,4 di antara 7 dan 8. 0,4 dari 8 dikurang 7 ya. Nah, sini. Data 8 dikurang 7 nilainya adalah 1 kali 0,4 adalah 0,4. Tambah tadi data ke-10-nya tadi 7, berarti dia 7,4 ya. Nilai persentilnya adalah 7,4. Ini untuk data tunggal. Untuk lebih melengkapi, Ibu sajikan sekarang yang data berkelompok. Kalau pada ukuran pemusatan data kemarin, Ibu kasih yang bentuk sajian datanya adalah histogram. Sekarang pada ukuran letak data ini, kita coba kalau sajian datanya dalam bentuk OGIF positif ya. Ini OGIF positif. Ingat kemarin dasarnya untuk membuat OGIF positif apa? Dasar untuk membuat OGIF positif kemarin adalah FK kurang dari ya. Nah, di sini sudah ada OGIF positif. Ibu sarankan jika sajian data itu dalam bentuk histogram ataupun dalam bentuk poligon frekuensi ataupun dalam bentuk OGIF, lebih baik kalian rubah dulu datanya ke dalam bentuk tabel frekuensi seperti ini ya. Tabel distribusi frekuensi. Kita lihat di sini. Kemarin kalau OGIF, ini angka yang menerangkan di sini juga adalah nilai tepi bawah dan tepi atas ya, nilai tepi bawah dan tepi atas. Mencari tepi bawah kemarin adalah batas batas bawah ditambah setengah. Mencari tepi bawah kemarin batas bawah dikurang setengah. Jadi kalau mencari batas bawah berarti tepi bawah ini kita tambah setengah. 39,5 tambah setengah adalah 40. Ya. Untuk tepi atasnya 49,5 kita kurangi setengah. Ya. Untuk mencari batas atas, tepi atas ini kita kurangi setengah.
Jadi 49,5 dikurang setengah adalah 49. Jadi intervalnya antara 40 sampai 49. Kita lihat di sini perubahannya berapa? 39,5, 49,5, 59,5 dan seterusnya. Selalu bertambah 10 ya. Berarti panjang kelasnya adalah 10. Nah, cukup satu kelas ini aja yang kita hitung ke bawah, tinggal kita tambah 10. 40 kita tambah 10, 50, kita tambah 10, 60, kita tambah 10, 70, kita tambah 10, 80. Begitu juga untuk batas atasnya, tambah 10 terus. 49 tambah 10, 59, tambah 10, 69, tambah 10, 79, tambah 10, 89. Nah, dapat sudah kita untuk interval nilainya. Sekarang untuk menentukan frekuensi, ya, kita untuk menentukan frekuensi bisa dari kolom FK ini atau langsung aja dari sini frekuensinya kita lihat di sini. Dari 0 sampai 5 itu berapa selisihnya? 5 ya. Dari 5 sampai 19 berapa selisihnya? 14. Dari 19 sampai 35 selisihnya berapa? 16. Dari 35 sampai 47 selisihnya berapa? 12 ya. Dari 47 sampai 50 selisihnya berapa? 3. Nah, jadi mencari frekuensi adalah kita lihat selisih-selisihnya ya. Karena angka-angka pada ogive positif ini menerangkan tentang FK. Coba kita salin FK-nya ya. 5, 19, 35. 5, 19, 35. Setelah itu 47, 50. 47, 50. Betul nggak ini frekuensinya ini, FK-nya ini? Betul nggak? Kita lihat lagi 5 tambah 14, 19, tambah 16, 35, tambah 12, 47, tambah 3, 50. Nah, berarti pas sudah ya data kita ini. Tinggal kita hitung yang pertama adalah di sini diminta mencari Q3, D3, dan P30. Kita cari dulu Q3. Q3 ya. Kita cari dulu kelasnya berada di mana Q3 ini. Berada di mana Q3 ini. Kita cari dulu letak Q3. Letak Q3 berarti kan 3/4 karena kuartil itu per 4. 3/4 dari data. Berarti banyaknya data tadi adalah 50. Berarti 3/4 dari 50. 3 kali 50, 150, dibagi 4 adalah 37,5. Jadi dia terletak pada urutan data ke 37,5. Kita lihat pada kelas keberapa dia. Kalau di sini kan 1 sampai 5. Di sini lanjutannya 6 sampai 19. Di kelas ketiga ini dari 20 sampai 35. Dari kelas keempat, untuk kelas keempat ini dari 36 sampai 47. Dari 36 sampai 47. Kita tadi adalah yang kita cari data ke 37,5. Berarti dia berada pada kelas keempat ini ya. Pada kelas keempat ini. Urutan data ke 37,5 terletak pada kelas keempat. Nah, kita tandai dulu ya, kita arsir dulu daerahnya kelas keempat ini supaya kita jangan salah nanti menentukan data-data yang kita cari ya. Di sini kita lihat tepi bawahnya. Tepi bawah berarti batas bawah dikurang setengah. Berarti 70 dikurang setengah adalah 69,5. FK tadi adalah frekuensi kumulatif tapi sebelum kelas ya. Frekuensi kumulatif sebelumnya. Berarti 35 ya. 35. Sedangkan F adalah frekuensi kelasnya. Frekuensi kelasnya adalah 12. Panjang kelasnya tadi adalah 30. Nah, panjang kelasnya tadi adalah 10 ya, 10. Nah, lalu kita masukkan ke rumus kuartil. Kuartil I, tadi rumusnya adalah tepi bawah ditambah I per 4N min FK per F dikali P. Karena yang ditanya Q3, maka I-nya kita ganti 3. Q3 sama dengan tepi bawahnya tadi adalah 69,5 tambah 3 per 4N, 3 per 4 dari N-nya 50, ya, dikurang FK. FK-nya tadi 35 per F-nya 12 dikali P-nya 10. Nah, sekarang kita lihat di sini 3 kali 50 per 4 tadi sudah kita hitung adalah 37,5 ya. 37,5 dikurang 35 nilainya kan 2,5 dikali 10 25 ya. Jadi 25 per 12. Jadi 69,5 tambah 25 per 12. 25 per 12 nilainya adalah 2,08.
Kita tambah dengan 69,5, nilainya adalah 71,58. Jadi dia 71,58 berada pada interval ini. Ya. Oke, sekarang kita hitung lagi yang desil. Ibu salin lagi, kolom ini ibu salin ya. Jadi kalau mau menentukan kuartil, desil, dan persentil itu sama ketika kita menentukan median kemarin, harus ada ditambah satu kolom FK kurang dari ini. Oke. Sekarang kita cari di 6-nya. Data ini ibu salin lagi ke sebelah. Di 6. Cari dulu letak di 6 dia pada kelas keberapa. Ya. Berarti 6/10 dari data. 6/10 dari 50. 6 kali 50 adalah 300, dibagi 10 adalah 30. Ya. Urutan ke-30 dia. Nah, kalau di sini kan 1 sampai 5. Pada kelas kedua 6 sampai 19. Ke sini 20 sampai 35. Nah, berarti 30 terletak di kelas ini ya. Kelas ketiga. Nah, kita tandai dulu kelasnya. Kita lihat di sini tepi bawahnya, berarti tepi bawah adalah 60 dikurang setengah, 59,5. FK adalah frekuensi kumulatif sebelumnya. Frekuensi kumulatif sebelumnya, sebelum kelas adalah 19. Ya. Kalau F adalah frekuensi kelasnya. Frekuensi kelasnya adalah 16. Sedangkan panjang kelasnya kita lihat tadi 10 ya. Sudah lengkap yang diketahui, masukkan rumus. DI sama dengan tepi bawah ditambah I/10. N min FK per F dikali P. Nah, karena ditanya di 6, maka I-nya kita ganti dengan 6. Di 6 sama dengan tepi bawahnya tadi 59,5 ditambah I-nya adalah 6/10 kali N-nya tadi 50 dikurang FK-nya tadi adalah 19 dan F-nya adalah 16 ya, dikali P-nya 10. Terus 6 kali 50 adalah 300, dibagi 10 adalah 30, dikurang 19, 11 ya, dikali 10 adalah 110 per 16 ya. Jadi di 6 ini sama dengan 59,5 ditambah 110 per 16. 160 ini dibagi 16 nilainya adalah 6,88. Kita tambah dengan 59,5. Berarti di 6-nya adalah 66,38. Nah, benar nggak berada pada interval ini? Antara 60 sampai 69. Benar ya. Jadi sini 66,38 di sini. Nah, itu untuk desil. Sekarang untuk persen, Ibu salin lagi datanya ke sebelah. Kita cari P30 tadi. Kita cari letaknya dulu ya, karena ini ukuran letak, selalu cari letaknya dulu. Sama kayak median ya. Median itu memang termasuk ukuran pemusatan data, tapi caranya sama dengan mencari ukuran letak data ini. Dia juga termasuk ukuran letak. Nah, kita cari dulu letaknya P30, berarti 30/100 dikali datanya. 30/100 kali 50. 30 kali 50 kan 1500, dibagi 100 adalah 15. Urutan ke-15 terletak pada kelas keberapa? Yang tadi kan 1 sampai 5. Di sini urutan data ke-6 sampai 19. Nah, berarti di sini 15 masuknya ya. Urutan data ke-15 di kelas kedua. Kita lihat tepi bawahnya berapa untuk kelas kedua. 50 dikurang setengah, 49,5. Terus FK-nya adalah frekuensi kelas sebelumnya, 5 ya. Nah, frekuensi, kalau F-nya adalah frekuensi kelasnya adalah 14. Panjang kelasnya tadi adalah 10. Sudah lengkap, kita masukkan ke rumus. Rumusnya adalah PI sama dengan tepi bawah ditambah I/100 N min FK dibagi F dikali P. Kita masukkan, karena dicari tadi adalah P30, berarti I-nya kita ganti dengan 30. Sama dengan tepi bawahnya adalah 49,5, tambah I-nya tadi 30/100 dikali N-nya tadi 50, min FK, FK-nya adalah 5, per F, F-nya tadi adalah 14 ya, dikali P, P-nya adalah 10. Kita lihat sini 30/100 kali 50 tadi kan sudah kita hitung 15 nilainya ya. 15 dikurang 5 adalah 10. 10 dikali 10 adalah 100/14 ya. Berarti P30 sama dengan 49,5 ditambah 100/14. 100/14 itu nilainya adalah 7,14. Kita tambah dengan 49,5. Berarti 56,64 ya. Jadi
P30 nilainya adalah 56,64. Ya, di sini ya, antara 50 sampai 59 sini. Sini adalah nilai P30. Nah, jadi satu data ini bisa kita tanyakan banyak sekali di sini ya. Kalian harus siap, hanya dengan satu data bisa ditanya mean, bisa ditanya median, bisa ditanya modus, bisa ditanya kuartil 1, kuartil 2 sampai kuartil 3, bisa ditanya desil 1, desil 2 sampai desil 9, bisa juga ditanya persen 1, persen 2 sampai persen 99. Jadi hanya dengan satu data banyak sekali yang bisa kita ketahui ya. Nah, mungkin dari dua contoh soal ini Ibu rasa cukup untuk mewakili tentang ukuran letak data. Sini sudah kita beri contoh yang data tunggal, juga kita beri contoh data berkelompok ya. Ibu rasa sudah mewakili semuanya. Jadi kita sudah mempelajari tentang ukuran letak data. Untuk pertemuan yang akan datang, kita membahas tentang ukuran penyebaran data ya. Tolong kalian pelajari lebih dulu tentang ukuran penyebaran data itu. Bisa kalian ambil materinya di YouTube atau di Google, atau juga di rumah belajar, di ruang guru, di buku paket, atau di catatan kakak kelasnya terdahulu juga boleh, silahkan. Sehingga ketika Ibu menjelaskan nanti, kalian akan lebih cepat memahaminya. Itu saja yang Ibu sampaikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.